Shalom. Shalom. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita patut bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Saya rindu untuk menyampaikan isi hati firman Tuhan, isi hati Tuhan mengenai membangun prinsip hidup. Membangun prinsip hidup itu bukan hal yang mudah, tetapi untuk membentuk setiap hidup kita sebagai anak-anak Tuhan punya pengharapan jauh ke depan. Jadi kita bukan seperti orang-orang yang ketika diterima, diangkat menjadi seorang pegawai, cuma diberi pengharapan yang penting kamu setia melakukan tugas. Dan pandangan daripada setiap orang yang diangkat dan diberi tugas, dari hari ke hari mereka tinggal memikirkan apa yang mereka harus lakukan hari ini, esok, dan seterusnya. Tetapi bagi kita, Tuhan memberi satu pengharapan yang begitu jauh, bahwa sesungguhnya kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, kekasih dalam Yesus Kristus, untuk dasar kebenaran firman membangun prinsip hidup, kita ambil di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 7. Amsal pasal 4 ayat yang ke-7. Mari kita akan lihat bersama-sama dan kita sama-sama belajar. Kalau ada yang boleh koreksi, koreksi. Saya masih berdiri di depan, jangan nanti koreksi di belakang, saya sudah pulang. Supaya kita semakin lebih mempunyai wawasan, pengetahuan tentang kebenaran firman. Maka dengan itu, marilah kita membuka akal dan pikiran kita. Oke, jika kita sudah peroleh firman, mendapat, mari kita bangkit berdiri untuk memberi hormat setinggi-tingginya kepada Tuhan, bahwa saya mau ambil sikap untuk menyelidiki firman Tuhan. Jika sudah dapat, mari kita akan baca bersama-sama dalam hitungan 3, 2, 3. Permulaan hikmat ialah perolehan hikmat dan dengan segala yang kau peroleh. Sekali lagi, 2, 3. Permulaan hikmat adalah perolehan hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh pengertian. Amin. Silakan duduk. Nah, kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan terambil dalam Amsal. Amsal kita sudah sering bolak-balik baca. Kira-kira Amsal ini ditulis oleh siapa? Saul atau Daud? Siapa? Siapa yang catat kitab Amsal? Ada yang tak bisa? Salomo. Kenapa Salomo bisa catat? Dia catat kitab Amsal, kitab pengkhotbah, dicatat. Karena salah satunya Salomo adalah orang yang berhikmat. Saudara memiliki hikmat? Atau saudara mau ambil bahagian untuk menjadi orang yang pintar? Pintar dan berhikmat itu, saya mau sampaikan, ada perbedaan. Nah, kekasih dalam Yesus Kristus, di sini kita perlu melihat, kita hidup di zaman yang penuh informasi. Banyak informasi yang kadang-kala
untuk membuat kita sendiri ketika membaca informasi menjadi gila. Kadangkala di mulut kita bilang, kok gila? Anak kecil belum tahu apa-apa, jago pegang HP. Halo. Betul enggak? Dunia zaman sekarang. Coba orang balik belakang, lihat dulu di masa kita waktu sekolah SD. Adakah kita demikian? Bukan karena kita tidak boleh, karena perkembangan teknologi belum ada pada masa itu. Tetapi kita lihat perkembangan teknologi ini banyak mempengaruhi generasi milenial, generasi sekarang. Jadi kekasih dalam Yesus Kristus, orang tua terhadap anak-anak kadang balik heran. Wah, pintar anak saya. Puji luar biasa. Saya banget. Kasihan kan anak ini kalau tidak dibimbing, tidak diasuh terus, tidak dijamin kebutuhan makan, minum. Kalau boleh Pak, kita siapkan susu setiap hari, kasih makan yang bergizi. Anak kita pintar. Jadi ini zaman sekarang, semuanya yang kita peroleh hanya ada di ujung jari. Betul tidak? Ujung jari ini pintar. Kalau kita udah main HP, saya kalau mengetik pakai 11 jari, anak-anak kita pakai 10 jari. Iya kan? Mengetik malah pakai 1 jari. Titik, kok lama Pak? Lama kirim, cuma 1 jari. Apalagi mata mulai buram, mana ini huruf A, mana apalagi huruf kecil. Cari, tapi anak sudah hafal, aku sudah kirim. Jadi semua ada di ujung jari. Nah sekarang bagaimana kita menanggulangi keberadaan yang ada dewasa ini di hari-hari ini? Coba tanya surga bagi anak-anak kita, gak ada. Malah bilang, Mak, di Google Mak, bilang begini, bilang begitu, Mak, di Google. Bahkan ya Mak, banyak peristiwa-peristiwa keonaran dan sebagainya. Bahkan pun, maaf bicara, anak-anak bisa pandai melihat apa yang telah layaknya bagi mama dan papa. Anak sudah mengerti, sudah tahu. Semua dari mana? Semua dari perkembangan teknologi yang ada di HP. Untuk menghapus semua, untuk memutihkan daya berpikir anak-anak tidak gampang. Bukan kita ajar terus mereka harus sekolah minggu, bukan kita terus minta guru sekolah minggu harus datang doain mereka, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa meletakkan hidup kita sebagai orang tua untuk membuat anak-anak kita ini memperoleh hikmah. Makanya di sini kita lihat, saya perlu sajikan, kepintaran adalah soal otak. Betul tidak? Kalau otak lemah, kelihatan dari kelas 1 SD sampai kelas 6. Dia masih mau tertunda atau di sini siapa yang tidak tertunda kelas 1 sampai kelas 6 langsung naik kelas 1 SMP? Ada di sini? Oh puji Tuhan, tadi otak. Tapi kalau melihat ke diri kita, apa penyebab tidak naik kelas? Pertama itu bodoh, dan kedua nakal. Itu pendidikan. Nah, kekasih dalam Yesus Kristus, soal otak mampu menjawab soal penghafalan.
Tetapi hikmat adalah soal hati. Haleluya. Ini mulai kita lihat perbedaan. Orang yang pintar, yang bergerak ini akal. Karena dia pintar. Contoh, tidak menegur ya. Contoh, cuma contoh. Misalnya, dia dipercayakan WL. Jadi WL apa tugasnya? Untuk memimpin puji-pujian. Dia sudah tahu, dia sudah pintar. Apa lagu semua dia sudah hafal. Baru kedua, menyatu dengan instrumen musik, menyatu. Udah selesai. Berdoa pun baik, udah tahu kok. Jadi inilah yang membuat orang pintar terkadang soal ketuhan terlalu meremehkan. Karena dia sudah mengambil satu langkah bahwa apa yang dia sudah kerjakan dengan otak itu sudah menggampangkan dalam hidupnya, sehingga di dalam pengiringannya tidak akan pernah terlihat bahwa dia mengandalkan Tuhan. Orang pintar, saya lihat di hari-hari ini, kalau dia kerja, tak pernah dia bilang, "Mak, tunggu, kita mau berdoa dulu baru jalan." Saya amati banyak, bahkan pun jangankan orang-orang di luar, tetapi kita pun seringkali demikian. Melangkah karena buru-buru, ya udahlah, ayo cepat-cepat. Ada di sini berubah. Saya tidak bertobat, tapi berubah supaya betul-betul mata Tuhan tertuju dan sedia akan menolong kita, sedia akan membuat kemudahan-kemudahan dalam perjalanan hidup kita. Jadi kekasih dalam Tuhan, di sini kita lihat berbicara tentang hikmat adalah soal hati, mampu membuat keputusan yang benar, tahu waktu untuk diam, tahu cara memperlakukan orang dengan kasih dan hormat, pintar, tidak selalu menjamin hidup yang benar, tetapi hikmat akan selalu menuntun kita kepada jalan yang benar. Saudara paham? Ini saya ingin supaya benar-benar kita sebagai orang percaya membangun prinsip-prinsip kehidupan sebagai kekristenan. Banyak Kristen-Kristen hari-hari ini sudah hilang rasa. Pernahkah Bapak Ibu, kalau kaki Anda sedang kesemutan, dicubit, rasa apa tidak? Ada yang pernah kesemutan kaki? Coba cubit, hilang rasa. Walaupun ditonjok, gak rasa. Jangan sampai nilai-nilai kekristenan kita hilang rasa karena sudah tidak digarap. Amin. Nah, inilah yang Tuhan mau inginkan kepada kita, supaya kita memahami, mengerti apa itu prinsip hidup. Jadi prinsip hidup sudah didasari dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-7, bahwa dikatakan sana permulaan hikmat adalah perolehan hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengetahuan. Bicara memperoleh atau siapa paham? Memiliki dalam arti sudah ada, sudah punya. Perolehlah hikmat.
bahwa hikmat itu bukan datangnya dari kita sendiri, tetapi hikmat itu datangnya dari Tuhan. Amsal 1 ayat yang ke-7. Coba kita buka Amsal 1 ayat 7. Kita lihat apa maksud firman Allah ini. Amsal 1 ayat yang ke-7. Auditor, ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, kita lihat kepada orang bodoh ini. Orang bodoh apa Bapak Ibu? Sehingga dia menghina, dia mengabaikan, dia menghiraukan, dia tidak peduli mengenai hikmat dan pendidikan. Bodoh apa? Bodoh dalam kebenaran. Dia lebih pintar tentang hal duniawi. Kalau mau bisnis, kasih buat dia 1 kali 1. Cepat. Kalau mau cari duit, kasih. Tapi jangan kasih tahu firman. Dia nggak suka. Saya pernah temui satu teman. Dia bilang, Rudi, kalau dengan kita jangan kau bicara firman. Saya tahu kau pendeta. Why? Aku tahu kau pendeta. Tapi kalau dengan saya, jangan kau bicara firman. Saya nggak terima. Oke. Saya tanya ke dia, saya bicara apa? Saya bukan orang seperti kau. Selalu kerjamu ada di situ. Saya punya kerja selalu ada di kaki Tuhan. Berdoa dan berdoa, belajar tentang kebenaran. Apa yang harus saya beritahukan? Cuma saya bilang, Rudi, jangan kau bicara firman. Saya sudah trauma. Ternyata dia trauma. Serta cek trauma karena hamba-hamba Tuhan. Banyak berbicara tentang kebenaran firman, tetapi kehidupannya masih kelihatan tipu muslihat. Kita mulai membayangi, pikiran kita mulai punya melihat, kita mulai ingat, wah kita ketemu ini, kita ketemu itu, kita ketemu di sini, kita ketemu di sana. Pendeta juga. Ternyata betul Pak, betul apa? Betul. Yang membuat kita kadang-kadang hilang gairah untuk bersekutu dengan Tuhan. Siapa lagi? Kalau di mimbar jago amat. Tapi kok di luar sana, waduh, hidup udah gak karuan. Nah, ini perlu kita atasi dengan kita harus memiliki hikmat. Dan oleh karena hikmat yang kita peroleh dari kita takut akan Tuhan, maka langkah-langkah kehidupan kita mulai terarah. Jadi orang yang pintar tidak menjamin, tetapi orang yang berhikmat menjamin untuk kita bisa dapat menentukan kebaikan dan orang yang dapat melakukan kebaikan. Kita dapat melihat dari diri kita dan dari orang lain. Itu hanya peroleh hikmat dari Tuhan. Jadi kekasih dalam Yesus Kristus, untuk memperoleh hikmat, jika kalau kita tidak punya prinsip, kita mudah goyah, kita bisa ikut arus, kita tren dan kehilangan arah hidup. Tetapi kalau kita membangun hidup dengan prinsip yang benar, kita akan tetap berdiri kokoh. Mesti semua orang di sekitar kita
mulai berubah. Makanya mari Bapak Ibu, kita ambil dasar kokoh yang dapat menguatkan, dasar batu yang kuat untuk kita bisa dapat meletakkan sebuah bangunan. Dan saya percaya dasar yang kuat untuk kita diberikan iman, kepercayaan kita hanya kepada Yesus. Amin. Dalam 1 Korintus 3 ayat 11, kita punya dasar pendirian kita untuk membuat kita tidak mudah rapuh, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah digoyahkan, dan tidak menjadi orang yang pimplang, orang yang hari ini kelihatan terang, besok gelap. Ini semua ketika kita menjadi kehidupan yang diberkati dan memberkati orang lain, maka kita hidup pada dasar yang kuat. Kita berpijak kepada dasar firman Allah yang kuat, yang akan membangun prinsip-prinsip hidup kita, supaya kita betul-betul boleh berkata, apapun orang mau katakan saya tetap Yesus, saya tetap mau beribadah, saya tidak akan goyah. Sekalipun mungkin saya pernah tinggal pakai baju compang-camping, gak soal, karena saya mau bawa hati kepada Tuhan, bukan bawa baju. Sekalipun sepatu sobek, saya mau ke gereja, walaupun orang lihat dan mempermalukan, saya mau pergi, karena saya mau bawa hidup saya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Adakah prinsip demikian? Mau? Memang berat Bapak Ibu. Kita sudah terbiasa dengan pakai bagus-bagus, compang-camping, pakai yang sobek-sobek. Walaupun hari-hari ini mulai tren dengan kalau di lutut ini mulai sobek, disobek. Ada yang mulai sobek sampai di paha, hampir-hampir mau kelihatan. Mereka datang beribadah. Saya terlatih dengan orang kampung. Ternyata orang kampung lebih bersih dari orang kota. Orang kampung jemaat aja, langsung dia datang ke jemaat, dia mulai bila panggil nama, atau yang ibu-ibu, udah nggak ada baju lain, sudah nggak ada, kok di gereja pakai begini. Mereka mulai bilang, nggak sopan, kamu biadab terhadap Tuhan. Mulai macam-macam disampaikan. Lebih baik kalau kamu begini, jangan ke gereja, karena di gereja tidak seperti begini. Makanya kalau di kampung, kalau ibadah, malah mereka mulai bilang, perempuan bisa sendiri, laki bisa sendiri, jangan duduk bareng-bareng. Wah, ada satu gereja, itu hal yang luar biasa. Baru kalau amat Tuhan mulai lihat, itu jemaat di saat dia mulai menyampaikan khotbah, mulai gaya cacing kepanasan, dia langsung panggil, pura-pura dia panggil sini, datang, itu pintu terbuka, diusir, nggak pusing, biar dia rajin perpuluhan, karena mau bimbing dia supaya memiliki prinsip kehidupan, bahwa sebagai orang percaya kepada Tuhan, bahwa inilah yang Tuhan meletakkan dalam hidup kita, supaya hidupmu tidak akan pernah mengeluh, tidak akan pernah meronta dan sebagainya. Karena ketika engkau dibimbing, engkau siap,
engkau mau taat, engkau melakukan semua, maka itulah yang akan membuat engkau menjadi orang yang diangkat jempol, orang yang berhikmat. Makanya Bapak Ibu, kita lihat di sini orang yang berhikmat. Di dalam Yakobus pasal yang ketiga, kita akan lihat dari ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Coba kita buka dulu di sana. Yakobus pasal yang ke-3 ayat 13 dan ayat yang ke-17 memberikan perbandingan yang jelas bagaimana orang yang pintar dan bagaimana orang yang berhikmat. Ayat 13 kita lihat di sana. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Terus 14. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Rut 15. Tetapi hikmat yang dari itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Selanjutnya, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Terus 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Kekasih dalam Yesus Kristus, kita perlu lihat di sini perbandingannya. Hikmat dunia datang dari ego, alias sombong, suka menang sendiri, gak mau diatur orang. Saya bisa. Iri hati, ambisi pribadi terlalu di atas. Kalau enggak dia, wah, mulai kelihatan warna ngambeknya, mulai kelihatan warna ngambek. Gak mau ditegur. Itu hikmatnya dari bawah, hikmatnya dunia, apalagi hikmatnya setan-setan. Wah, lebih dahsyat, lebih gawat, lebih berat, lebih kacau. Tetapi kita lihat ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Wah, selanjutnya pendamai. Kalau ada kita ketemu orang-orang gereja suka bikin kacau, bilang ke dia, angkat rombongan aja, bikin kerusuhan, percuma kau ikut Tuhan, supaya dia yang utama mati, karena cuma bikin kacau. Dia mulai anggap bahwa gereja dan di luar sana sama, suka bikin kacau, suka bikin kacau. Khotbah begini bagus, dia seleokan, dia mulai bengkokkan, mulai ke jemaat. Wah, itu Pak begini-begini, itu Ibu Gembala begini-begini. Nah, ini bahaya. Nggak ada pendamaian di hati, di hidup dan di sesama. Makanya kita menjelaskan Ibrani pasal 12 ayat 14, kejarlah kedamaian. Kejar itu pendamaian. Karena Alkitab mencatat Matius 5 ayat 9, orang yang membawa anak-anak Tuhan adalah membawa damai. Jadi bukan anak-anak Tuhan kalau tidak bawa damai. Jadi kita diajak supaya ada pendamaian. Milikilah hikmatnya dari Tuhan.
Jadi dia pendiam, ramah, tidak ia munafik, dan sebagainya. Orang yang berhikmat kepada Tuhan, orang yang memiliki hikmat. Orang yang memiliki hikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi inilah yang Tuhan inginkan kepada kita sebagai orang percaya. Hikmat dari atas, murni, penuh damai, bersabar, dan tunduk pada Tuhan. Penuh sabar. Ibu gembala kalau bukan miliki hikmat dari Tuhan, kalau mungkin cuma kepintaran, kepandaian, lihat keadaan, ketidaksetiaan jemaat, sudah lama sayonara, rabus ini biarin. Ke jemaat bukan tunduk, tapi jemaat semakin lebih memilih jalan pikirannya sendiri. Tetapi oleh karena dia berhikmat, maka dia dengan penuh kerendahan hati, sekalipun mau cari apa buat gembala. Makanya kadangkala Tuhan menguji kita dengan adanya gembala. Gembala memiliki berkat banyak. Adakah jemaat membawa seikat batang bawang, secangkir cabai, dan lain-lain, seliter beras? Bapak gembala nih berkat, minta didoain. Ada di sini? Bu gembala kok mampu semua? Masa kaki kita bawa ke sana, ibu gembala tolak? Enggak, dia gembala, dia hamba Tuhan. Coba praktekkan. Kalau ibu gembala macam-macam, potong kuping saya. Jemaat, pelajar, jika Anda mau diberkati, berkati pastori, berkati gembala. Sekali lagi saya pertaruhkan hidup saya. Kalau tidak engkau diberkati, datang saya. Makanya disinilah kita akan melihat bagaimana bimbingan seorang gembala terhadap jemaat. Saya kadang-kala jangkau ya kepikiran dan hati gembala. Kadang-kala untuk melayani, kalau lagi saya punya mulut terlalu keras, terlalu kencang firman, apa sih jemaat lagi? Bu, tak saya pikir bu, kalaupun firman mau kencang, mau keras, mau tegur, mau templak, mau pedas, mau apa, taruh demi keselamatan. Karena ada dasar Alkitab dalam firman Tuhan, Titus 1 ayat yang ke-7, tegurlah mereka dengan keras, templaklah mereka supaya iman mereka sempurna. Jemaat mau sempurna, makanya siapkanlah hati. Jadi gereja berbicara untuk supaya jemaat punya prinsip-prinsip hidup sebagai jemaat, supaya tidak tergoyah, dan kemanapun kita berada, hidup kita ditonton orang. Paling pun orang mulai berbicara, atau teman-teman rekan hamba-hamba Tuhan bilang, bu, luar biasa jemaat ibu, senang kan? Tapi kalau ada yang bilang, bu, gimana sih ibu bimbing sudah berapa tahun jemaat? Wah, tanggal 24 3 tahun. Wah, sudah mau 3 tahun, kok begitu terus? Yang malu adalah ibu gembala. Tetapi kalau orang bilang, duh mantap bu, kok jemaat bagus semua ya, oh keren, bu luar biasa bu, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kemampuan. Makanya mari Bapak Ibu, jangan hanya melihat pada diri kita, tapi lihat kiri, lihat kanan, lihat ke depan. Dan mari kita berjalan dengan hikmat dan dengan penuh hikmat yang dari Tuhan.
sehingga apapun yang kita lakukan, kita akan lihat berkat-berkat yang luar biasa. Kalau hanya dengan pengetahuan, dengan kepandaian, kita hanya ukur dengan logika kita, berhasil apa tidak? Kadang ketika tidak berhasil, maka logika kita mulai menuntun langkah kita kepada perkara-perkara yang lebih menjauhkan diri kepada Tuhan. Maka yang membangun prinsip hidup yang benar tidak dibangun dari pendapat orang atau tren media sosial. Prinsip hidup yang kokoh hanya bisa dibangun di atas hikmat, dan hikmat sejati hanya datang dari Tuhan. Amin. Saudara mau peroleh hikmat yang sejati? Adik Bapak Ibu, kita sekarang sudah memasuki kitab Esdra. Betul tidak? Ada sudah di Esdra atau masih Tawari? Siapa yang rajin membaca, angkat tangan, saya kasih adik. Yang lawannya, yang melawan rajin membaca, saya kasih hadiah. Kasihan. Makanya kadangkala dengan malasnya dan bodohnya menyelidiki, seringkali dikendalikan oleh akal. Karena tidak ada dasar. Hamba Tuhan mau berbicara, dia nggak tahu. Tapi ketika dia telusuri kejadian Sate Wahyu, apapun yang hamba Tuhan bicara, ini kok kita ada cari-cari, ini kok kita ingin tahu bagaimana solusinya, bagaimana kita harus maju. Nah kalau nggak baca, sama di Alkitab bilang, orang bodoh dia tumbuh dengan tepung dilesuk, tidak keluar dari pintar. Itu kata Amsal. Tumbuh dia kasih halus, tak akan keluar pintarnya, tetap bodoh. Makanya mari Bapak Ibu, sekali lagi sebagai seorang hamba Allah, biarlah kita memahami apa kehendak Tuhan. Ayat terakhir di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 6. Amsal pasal 2 ayat yang ke-6, coba kita lihat di layar. Di ayat terakhir Amsal 2 ayat 6, dia bilang, karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Haleluya. Kalau Tuhan tahan iman, kita jadi orang bodoh. Kita tidak bisa pintar, kita tidak bisa mendapatkan pengetahuan. Jadi dia katakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan memberi, dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi hikmat itu didasarkan oleh karena kita takut kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan senantiasa peduli akan firman Tuhan. Amin. Kalau orang yang tidak takut akan Tuhan, tak peduli. Saya sambil berpikir, ya 7 keliling Ibu Yuliana buat Pak Domson. Saya perhatikan terus Pak Domson. Saya pikir Pak Domson orangnya kurang peduli, tapi pada hakikatnya dia kejar terus membaca. Sudah sampai kitab Esdra. Itu luar biasa. Orang juga adalah orang yang sibuk. Saya pikir kalau dia mancing, apa dia bisa baca? Dia bisa muat di grup. Saya sudah baca. Dia orang sibuk. Makanya anak-anak jangan remehkan tuh papa. Aduh, biar papa begini, tapi papa itu setia dengan Tuhan. Saya nggak tahu hari ini dia ada gereja, tapi di hatinya mungkin dia ada ibadah. Dan inilah orang-orang yang kadang-kala saya menganggap remeh dan peduli. Makanya
kekasih dalam Tuhan, sekali lagi, marilah kita mau berjuang bersama-sama dengan hikmat dari Tuhan. Jadi, buat semua yang terpanggil dalam pelayanan, oh bagaimana saya dan Ibu Gembala di tengah-tengah pelayanan yang ada di Geraha Kurnia. Perjuangan anak-anak muda mulai surut. Kita juga sebagai orang-orang tua dalam pergumulan mulai. Jadi kadang-kala saya berdoa, Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan saya melayani di Geraha Kurnia, apa yang harus saya kerjakan untuk mengembangkan pelayanan? Saya berkembangnya gereja yang pertama saya datang Jakarta itu karena ada monitor. Saya bilang, saya nggak tahu jalan, saya nggak tahu medan, tapi kamu tahu medan. Ayo bangkit, ikut saya. Hari Minggu penuh gereja, mereka ingin tahu siapa Pak Pendeta. Tanya istri saya, ajak mereka, pengerja-pengerja, ajak. Makanya saya mau ajak, ya Pak, saya sibuk, saya kerja. Tuhan, saya mau gimana? Saya mau kemana Tuhan? Haleluya. Makanya mari kita berdoa bersama-sama, minta hikmat dari Tuhan. Orang yang memiliki hikmat, dengan hikmat dia dapat mengupayakan bagaimana dia selamat dan bagaimana orang lain diselamatkan, sehingga hidupnya tidak akan tertolak di hari-hari penantian ini. Karena itu, marilah Bapak Ibu gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer Ministry Geraha Kurnia, kita mau berjuang bersama-sama gembala kita supaya betul-betul di mata banyak orang akan melihat betapa dahsyatnya. Karena mungkin setahu saya, pada ketika orang tahu saya sebagai hamba Tuhan ada di Kurnia, mereka cuma bilang, hebat gerejamu, tapi jemaatmu tidak pernah dibilang gerejamu hebat. Ketahui lagi gembala, siapa gembalamu? Ibu Aprilina. Oh iya. Wah, keren juga ya. Wah, tapi kasihan jemaat. Makanya mari Bapak Ibu, saya upaya. Makanya banyak orang kadang-kala menyoroti, Ibu Gembala punya suami mana? Oh, saya sekalipun mungkin berdosa di hadapan Tuhan, tapi saya terang-terangan ada loh, sering anak-anak juga, cucunya ada. Aduh Tuhan, saya nggak mau supaya mereka akan mencela. Dan kalaupun mereka tanya jemaat Pak ada berapa, boleh berapa? Saya bilang hampir 100, malah 100 lebih. Wih, banyak juga ya. Ya kursi-kursi pun sana 100 lebih. Ayo kalau mau ke sana hitung. Kalau Ibu Gembala kamu ya, dia bilang, kalau Ibu Gembala kamu kasih kesempatan saya, kasih jadwal. Kenapa ikut? Mau? Saya maulah, kan kita pelayanan. Saya tidak pernah bilang. Jadi di sini kita lihat orang mau ingin melihat majunya kita, men. Alkitab bilang supaya imanmu dipandang orang luar maju. Mari kita berjuang. Haleluya. Saudara mau berjuang? Amen. Sekali Yesus, tetap Yesus. Hari-hari ini Bapak Ibu, jangan kita anggap remeh keadaan. Keadaan hari-hari ini cepat menarik hati kita, menggeserkan kita dari nilai-nilai rohani kita. Jadi mari kita berjuang. Kalau mengiring Tuhan, iringlah dengan sungguh-sungguh hati. Iring dengan sungguh-sungguh hati. Jadi dulu
Paling tidak oma opa sering jumpa, anak-anak muda seringkali hilang. Tetapi hari-hari ini mari kita sama-sama untuk maju supaya kita melihat berkat Tuhan mengalir atas hidup kita. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Kiranya dengan firman ini dapat memberikan pemahaman yang begitu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sehingga kita tetap bertumbuh dan terus berbuah.